Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala amma ba'du. Jamaah sekalian yang saya hormati, pada pertemuan sebelumnya saya sampaikan bahwa di dalam HPT Muhammadiyah itu tidak ada pembagian tauhid menjadi tiga. Di HPT Muhammadiyah halaman 14 jelas dikatakan al-ahadu fi uluhiyatihi wa sifatihi wa af'alihi, bahwa Allah itu ahad, satu, baik di dalam uluhiyah sifatnya atau af'alnya. Dua-duanya atau tiga-tiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Saya sampaikan juga kemarin bahwasanya ada sebagian kelompok yang membagi tauhid menjadi tiga, uluhiyah, rububiyah, dan asma dan sifat. Dan saya sampaikan mengenai kelemahannya, diantaranya adalah bahwa mereka menganggap semua orang itu bertauhid rububiyah, sehingga Abu Jahal, Abu Lahab, dan sebagainya mereka dianggap bertauhid rububiyah dengan beralasan dengan argumen ayat Al-Quran wa in sa'alta man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunallah. Namun kemudian saya sampaikan bahwasanya kelemahan adalah tidak masuk akal mereka bertauhid tetapi satu sisi mereka musyrik. Kemudian di alam kubur juga yang ditanyakan oleh malaikat dalam fitnah kubur itu terkait dengan tauhid rububiyah, dan ternyata meskipun mereka Abu Jahal, Abu Lahab dianggap bertauhid, ternyata kenyataannya mereka tidak bisa menjawabnya, padahal di dunia mereka juga bertauhid rububiyah dan di alam kubur yang ditanya adalah tauhid rububiyah. Baik, kelemahan kedua adalah bahwa konteks ayat wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunallah ini adalah konteks kafir Quraisy. Memang kenapa mereka disebut menyekutukan? Sekutu itu artinya ada teman saya, saya bersekutu bareng-bareng. Itu namanya menyekutukan atau bersekutu. Kafir Quraisy itu memang mereka itu mengakui Allah sebagai Tuhan. Benar. Tetapi mereka punya kesalahan fatal adalah bahwa meskipun mereka mengakui ada Allah, tetapi mereka mengakui ada Tuhan lain yang sederajat sama Allah. Mereka menyembah juga, mereka meminta juga kepada Hubal, kepada Lata, kepada Uzza, itu berhala-berhala yang mereka sembah. Maka disebut mereka menyekutukan, ya kan, menyekutukan. Dan kenyataannya di dunia ini bukan ada juga orang-orang yang sama sekali tidak mengakui Allah. Mereka itu disebut dengan orang-orang ad-dahriyun. Kalau zaman sekarang mungkin disebut dengan ateis, orang yang anti Tuhan, yang tidak mengakui Tuhan. Itu ada. Artinya mereka bukan lagi menyekutukan lagi, tapi sudah nggak ngakui. Kalau menyekutukan Allah itu, musyrik itu artinya mereka masih mengakui Tuhan, mengakui Allah atau mengakui Tuhan, tetapi mereka juga menyembah yang lain selain Allah. Itu bersekutu. Tetapi ini lain lagi, ada yang sama sekali tidak mengakui Tuhan. Nah, orang-orang yang tidak mengakui Tuhan itu, apakah mereka masuk ke tauhid rububiyah? Oh, mereka nggak bertauhid sama sekali kok. Terus mereka masuk yang mana? Nah, ini kan menjadi persoalan kalau kita membagi tauhid hanya jadi dua ini. Rububiyah, uluhiyah, sifat ini. Kemudian, kalau bagi Muhammadiyah, dua-duanya tauhid itu hanya satu, mengesahkan Allah. Siapa yang tidak mengakui Allah, atau dia mengakui Allah tapi menyembah yang lain, maka otomatis dia musyrik atau dia ingkar Allah. Jadi sudah masuk lingkup di dalamnya, baik mereka yang menyekutukan Allah atau tidak mengakui Allah, itu sudah tercover dengan kata-kata al-ahadu fi uluhiyatihi wa sifatihi wa af'alihi. Pokoknya siapapun yang tidak qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, berarti dia itu kafir. Berarti dia itu musyrik, kan seperti itu. Jelas. Kafir itu ingkar. Kalau musyrik itu mengakui Allah tapi masih menyembah yang lain selain Allah. Itu sudah jelas. Kalau kita membagi tauhid menjadi tiga, bahwa rububiyah, uluhiyah, sifat, bagaimana mereka yang nggak mengakui Allah sama sekali itu? Akankah mereka disebut sebagai bertauhid rububiyah? Nggak bisa juga. Sehingga anggapan bahwa semua orang di dunia itu bertauhid rububiyah, tidak juga. Ada juga di dunia ini yang sebenarnya tidak bertauhid sama sekali.
ada di dunia ini yang tidak bertauhid sama sekali, yaitu orang-orang ateis atau orang-orang ad-dahriyun. Nah, mereka ini jelas-jelas kafir, dan kalau mengikuti pembagian mereka rububiyah, uluhiyah dan sifat, ini akan terjadi problem karena ini masuk yang mana kan seperti itu. Dan dalam HP itu jelas dikatakan al-ahadu fi uluhiyatihi wa sifatihi wa af'alihi. Wallahu a'lam wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.